Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Alfa. Shalom Kak Cia. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Adik-adik apa kabar? Semoga kabarnya hari ini sehat dan baik-baik ya adik-adik. Kak Alfa bagaimana kabarnya hari ini? Sebenarnya kurang sehat Kak Cia. Ya kenapa Kak Alfa? Soalnya sinus Kak Alfa kambuh. Ya sedih sekali ya adik-adik, nanti kita doakan bersama Kak Alfa supaya tetap semangat dan sehat ya. Terima kasih. Sama-sama Kak Alfa. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Cia ajak adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu pujian. It's good to see you here with me. Adik-adik boleh sambil gerakannya ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Baik adik-adik, mari lipat tangan dan siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin dan sertai kami dari pagi hingga sampai dengan saat ini Tuhan. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Tuhan Yesus masih berikan sehingga kami boleh beraktivitas sampai dengan saat ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami, berikan kami sukacita agar kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita berdiri adik-adik, adik-adik masih semangat? Kita mau nyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Jalan Serta Yesus. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, kita masih menyanyi lagi Hanya Satu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Silakan duduk kembali adik-adik. Baik adik-adik, mari kita sama-sama membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh izinkan kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami boleh beraktivitas, bermain, bahkan Tuhan boleh mengizinkan kami untuk datang kepadamu Tuhan di acara sekolah minggu kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang kepadamu kali ini membawa seluruh pergumulan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Dan itu semua adalah jawaban doa yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang saat ini sedang sekolah dan sedang bekerja dengan semangat dan tugas-tugas yang ada. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berikan semangat, Engkau berikan sukacita, sehingga dalam mengerjakan tugas-tugas dari setiap guru dapat dikerjakan dengan baik dan nilainya pun sungguh memuaskan Tuhan. Tuhan, kami juga datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu yang saat ini belum sekolah. Tuhan kiranya menolong memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam bermain bersama dengan teman-teman mereka. Kiranya mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan daripadamu Tuhan. Tuhan,
kami juga membawa orang tua dari setiap adik-adik sekolah minggu, baik yang sedang sakit, baik yang juga dalam keadaan sehat. Kami datang kepadamu Tuhan, kiranya kami mohon Engkau memberkati setiap pekerjaan dari orang tua adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan baik, dan pekerjaan yang mereka kerjakan pada akhirnya boleh memberkati dan juga mempermuliakan nama Tuhan terlebih lagi. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk tambahan umur yang Kau berikan bagi setiap adik-adik sekolah minggu. Kiranya dengan pertambahan umur ini mereka boleh semakin mengenal Engkau, semakin percaya kepada Engkau. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan segala yang mereka gumulkan, segala yang mereka butuhkan Engkau cukupkan sesuai kasih karunia bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin dalam minggu-minggu ini mengalami sakit Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit, dan kiranya Tuhan mau memulihkan kondisi mereka Tuhan. Dan biarlah mereka boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami juga bawa kepadamu Tuhan bagi setiap adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan, mungkin saja dalam keadaan berduka atau dalam keadaan bergumul dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Tuhan kiranya ada bersama-sama dengan mereka, menolong mereka, menyertai mereka, memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani hidup yang Engkau percayakan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga datang kepadamu Tuhan, membawa setiap guru-guru sekolah minggu, membawa setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, yang telah melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan setiap yang mereka gumulkan, dengan setiap tantangan yang Engkau izinkan mereka hadapi dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka untuk menjalankan setiap pelayanan, sehingga pada akhirnya dengan pelayanan mereka, mereka boleh membawa setiap jiwa-jiwa, setiap anak-anak untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap pemimpin yang boleh Engkau percayakan dengan tugas tanggung jawab masing-masing, kiranya Engkau juga berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan kasih daripadamu Tuhan, sehingga pada akhirnya boleh membawa kebaikan bagi setiap rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Ada banyak pokok doa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengar dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Pasti adik-adik di rumah penasaran kan ceritanya seperti apa? Betul tidak Kak Cia? Betul sekali Kak Alfa. Guru siapa ya yang akan Siapa bercerita? ya? Tentang apa ya Kak Alfa? Karena itu mari kita bersama-sama persiapkan hati kita. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Tentang
Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua ada dalam keadaan sehat ya. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Firdi mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan karena kami telah bernyanyi bersama memuji Tuhan. Karena itu Engkau kiranya boleh memberkati kami semua supaya cerita firman Tuhan hari ini kami boleh mengerti, memahami itu, dan Roh Kudus boleh memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ini doa, ini harapan kami. Berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 5. Nah, Kak Firdi mau mengajak adik-adik yang ada di rumah membuka bagian firman Tuhan itu, yaitu dari Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 5. Nah, Kak Firdi mau membacanya untuk kita semua. Adik-adik boleh menyimaknya dan sambil melihat di Alkitabnya masing-masing. Amsal 10 ayat 1 sampai 5. Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar dari kitab Amsal juga, yaitu dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 15, dengan tema harta yang paling berharga, yaitu hikmah dan kepandaian. Itu sudah dijelaskan oleh Kak Umbu. Nah, hari ini Kak Firdi juga mengambil dari kitab Amsal, yaitu dari Amsal 10 tadi, dari ayat 1 sampai 5, dengan tema Tuhan senang anak yang rajin dan taat. Nah, adik-adik, kitab Amsal ini adalah salah satu buku dalam Alkitab yang berisi kata-kata bijak. Kata-kata ini ditulis supaya kita bisa hidup dengan cara yang benar, atau tahu mana yang baik atau tahu mana yang salah. Nah, kitab ini seperti buku petunjuk dari Tuhan untuk menolong kita menjadi anak-anak yang bijak, menolong kita menjadi anak-anak yang rajin, menolong kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Jadi kalau adik-adik mau jadi anak yang disenangi oleh Tuhan, disenangi oleh orang tua, maka kitab Amsal ini adalah buku yang sangat penting untuk kita baca, buku yang sangat penting untuk kita belajar supaya kita memahami dengan baik, supaya kita menjadi anak yang tahu bagaimana kita bertindak, membuat orang tua senang, membuat hati Tuhan juga senang. Nah, adik-adik masih ingat siapa penulis dari kitab Amsal ini? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Penulis dari kitab Amsal ini adalah Raja Salomo, yaitu anak dari Raja Daud. Nah, Salomo terkenal sebagai orang yang sangat bijaksana. Karena apa? Karena ia meminta hikmat dari Tuhan, bukan kekayaan ataupun kekuasaan. Nah, Tuhan mengabulkan doanya dan membuat Salomo menjadi raja yang penuh hikmat, yang penuh bijaksana. Nah, Salomo juga ingin supaya kita, anak-anak Tuhan ini termasuk kita semua, bisa hidup bijaksana juga. Karena itu ia menulis nasihat-nasihat ini agar kita tahu cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Amsal pasal 10 ini, Salomo mulai membandingkan dua jenis anak, yaitu anak yang bijak dan anak yang bodoh, yaitu anak yang rajin dan anak yang malas.
Salomo menunjukkan bahwa anak yang bijak akan membawa sukacita buat keluarganya, buat papa mamanya, buat teman-temannya. Sedangkan anak yang bodoh akan membuat hati orang tuanya sedih. Dan ini perlu kita tahu. Karena apa? Ini penting. Karena Tuhan juga ingin kita menjadi anak-anak yang bisa membawa damai. Tuhan juga ingin supaya kita menjadi anak-anak yang membawa sukacita bagi orang tua kita, bagi teman kita. Bukan membawa masalah bagi teman maupun bagi orang tua kita. Nah, secara khusus dalam Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 5 kita belajar bahwa anak bijak itu yaitu anak yang rajin. Anak yang bijak itu yaitu anak yang taat. Anak yang bijak itu anak yang tahu waktu yang tepat untuk dia bertindak atau berbuat. Jadi anak seperti ini anak diberkati Tuhan dan disukai oleh orang-orang di sekitarnya, baik bapak mamanya, kakaknya atau adiknya, pasti disenangi atau dibanggakan. Ya. Tapi anak yang malas, anak yang suka menunda, anak yang tidak peduli nasihat orang tua akan mengalami yang namanya kesulitan. Ya. Tuhan memakai contoh tentang musim panen di sana, yaitu waktu bekerja keras. Artinya bahwa untuk kita mengerjakan sesuatu harus ada usaha kita, ada usaha dengan kerja keras atau dengan bekerja keras. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita supaya kita itu tidak menjadi malas dan tidak membuang-buang waktu kita. Jadi dari Amsal 10 ayat 1 sampai 5 ini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita menjadi anak yang bijak dan anak yang rajin. Anak yang bijak itu tahu cara membuat orang tuanya senang, tahu membuat orang tuanya bangga dengan apa? Dengan dia taat, dengan dia mendengarkan nasihat dari orang tua dan melakukan apa yang benar di mata orang tua. Misalnya, ini Kak Ferry mau kasih contoh. Misalnya, mama minta tolong untuk cuci piring misalnya. Anak yang bijak atau anak yang taat atau anak yang punya hikmat pasti menuruti apa yang diminta oleh mamanya. Nah, anak yang bijak ini akan segera melakukan tanpa dia marah-marah. Ya. Tuhan juga senang sekali atau Tuhan sangat senang dengan anak-anak yang demikian. Nah, jadi anak-anak yang bijak itu anak-anak yang suka belajar, anak-anak yang suka membantu, anak-anak yang tidak suka marah atau membantah. Tidak. Karena itu Tuhan senang dengan anak-anak yang seperti ini. Tuhan ingin Tuhan juga ingin kita menggunakan waktu dengan baik. Tuhan juga ingin supaya kita tidak malas. Dalam ayat 5 bilang begini, anak yang rajin akan bekerja saat waktunya panen, tapi anak yang malas akan kehilangan kesempatan. Itu artinya kita tahu kapan kita belajar, kita tahu waktunya kita bermain, kita tahu waktunya untuk membantu bapak mama di rumah, kita tahu itu. Kalau kita malas dan menunda-nunda, nanti kita bisa rugi sendiri. Tapi kalau kita rajin, Tuhan akan memberkati hidup kita, Tuhan akan senang dan bahkan kita menjadi anak yang membawa sukacita bagi keluarga dan bagi teman-teman. Kiranya cerita ini bisa memberkati adik-adik semua. Salam. Ya Kak Cia, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita. Sedih ya, kita harus berpisah Kak Alfa. Iya, Kak Alfa juga sedih. Tapi adik-adik, kita masih akan bertemu di minggu depan. Yeay! Ya, karena itu adik-adik harus ingat ya, siapkan diri untuk minggu depan ya. Kita akan menaikkan satu pujian, Allah itu baik, sebagai lagu penutup di kali ini. Kasih setianya
Ya benar seperti pujian kami sungguh mengakui bahwa Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau menyediakan segala keperluan kami tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan boleh memimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu kami semua dengan setiap aktivitas kami, dengan setiap sekolah daripada adik-adik dan juga setiap hal yang dilakukan di minggu ke depan. Tuhan Engkau berkati dengan semua yang dibutuhkan. Kiranya Engkau cukupkan dan biarlah semua yang kami lakukan sungguh menyenangkan, sungguh mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dan izinkanlah adik-adik sekolah minggu bisa bertemu dengan kami lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Biarlah Engkau dipermuliakan melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Oke. Ya, sekolah minggu kita telah berakhir. Shalom adik-adik.